Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Purwatiningsi SPDM Maka, selaku dosen pengampu mata kuliah e-bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Agustiningsi dengan NIM 231011201358. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang saya beri nama Cleanco Laundry. Untuk arti dari Cleanco Laundry sendiri itu saya ambil dari dua kata, itu ada clean dan co. Jadi clean di sini itu berarti bersih dan co itu berarti koin. Jadi Cleanco Laundry di sini adalah usaha jenis laundry yang bertujuan menjadi mitra utama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan pakaian pelanggan. Dalam menghadapi tantangan kehidupan modern yang padat, Cleanco Laundry hadir untuk memberikan solusi efisien dengan menyediakan layanan cuci menggunakan sistem koin dan self-service. Dengan moto Your Partner in Cleanliness, kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dengan fokus pada kualitas, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan. Latar belakang terbentuknya usaha laundry ini, jadi di dalam era modern yang seperti saat ini, kebutuhan akan layanan yang dapat menghemat waktu dan tenaga semakin meningkat. Salah satu layanan yang sangat dibutuhkan itu adalah jasa laundry. Jadi jasa laundry sendiri itu merupakan solusi bagi kita atau mereka yang memiliki aktivitas padat dan tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian sendiri. Karena dengan semakin banyaknya kesibukan dan semakin sempitnya waktu yang tersedia, mencuci pakaian tuh jadi masalah tersendiri gitu loh bagi banyak orang. Nah, oleh karena itu, jasa laundry menjadi alternatif yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi salah satu latar belakang yang mempengaruhi usaha laundry ini adalah efisiensi waktu. Jadi pentingnya efisiensi waktu dalam kehidupan sehari-hari mungkin semakin disadari ya oleh masyarakat banyak gitu. Banyak orang yang lebih memilih menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang lebih produktif dibandingkan dengan mencuci pakaian yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Nah, jadi selain menghemat waktu dan tenaga, jasa laundry juga menawarkan kemudahan dalam proses pencucian. Jadi konsumennya tuh cuma perlu nganterin pakaian kotor mereka dan ngambilnya setelah selesai. Dan proses ini juga tidak hanya mempersingkat waktu dan tenaga, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi konsumen. Nah, namun meskipun layanan laundry sudah biasa digunakan, masih ada gitu loh kayak penyedia jasa laundry yang menggunakan sistem manual dan proses pembayaran dan penimbangannya itu masih manual. Penggunaan sistem yang manual ini itu tuh nggak jarang menimbulkan berbagai permasalahan seperti kayak mencari data pelanggan dalam buku catatan, karena kan kebanyakan laundry yang manual itu mencatat transaksi mereka tuh di buku catatan. Terus pembuatan laporan yang rumit, proses transaksi yang memakan waktu karena dihitung secara manual kan. Terus ada beberapa masalah seperti kelunturan warna pakaian, pudar, pakaian hilang atau tertukar, dan lamanya pencucian tuh kayak beberapa menjadi masalah gitu buat konsumen-konsumen yang ada. Nah, salah satu solusi yang dapat diimplementasikan itu sistem pembayaran laundry yang menggunakan koin serta konsep laundry mandiri atau self-service. Self-service laundry adalah usaha jasa pencucian pakaian yang mengusung konsep di mana semua kegiatan mulai dari mencuci hingga mengeringkan dilakukan oleh pelanggan sendiri. Nah, dengan sistem ini, pelanggan dapat mengontrol sendiri proses pencucian mereka yang dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepuasan pelanggan itu sendiri. Untuk gagasan dari laundry coins ini sendiri itu saya terinspirasi dari beberapa klip orang-orang yang berada di luar negeri itu mereka menggunakan laundry coin sebagai alternatif mencuci pakaian mereka, yang dimana pelanggan itu hanya perlu menukarkan uang tunai mereka dengan koin-koin yang sudah disediakan dari laundry tersebut, dan mereka tinggal memasukkan koin tersebut untuk menjalankan mesin itu. Dan saya melihat konsep ini cukup menarik untuk diterapkan di Indonesia, di mana keunggulan dari konsep self-service laundry ini adalah pelanggan memiliki kendali penuh atas pakaian mereka, sehingga dapat memastikan pakaian dicuci dengan cara yang mereka inginkan.
Dan untuk perencanaan pemasaran bisnis yang pertama itu ada target pasar. Jadi Clean Call Laundry ini memiliki strategi pasar yang ditunjukkan kepada berbagai segmen pasar yang berbeda. Nah, salah satu segmen utamanya itu adalah remaja usia 15 tahun ke atas. Kenapa 15 tahun ke atas? Karena untuk rentang usia 15 tahun ke atas itu merupakan remaja yang sudah terbiasa menggunakan mesin cuci. Jadi untuk rentang usia 15 tahun ke atas itu merupakan usia di mana remaja tersebut sudah bisa mengoperasikan mesin cuci sendiri. Remaja pada usia ini tuh seringkali memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang padat di sekolah atau kegiatan di luar sekolah. Jadi mereka sering memerlukan layanan laundry yang cepat dan efisien untuk menjaga kebersihan pakaian mereka tanpa mengganggu jadwal mereka yang sibuk. Nah, selain itu saya menargetkan pelajar dan mahasiswa. Kayak pelajar dan mahasiswa ini kan seringkali tinggal di asrama atau kosan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas laundry. Nah, Clean Call Laundry ini menyediakan solusi praktis untuk mereka dalam mencuci dan mengeringkan pakaian mereka dengan mudah dan nyaman. Nah, selain remaja dan pelajar atau mahasiswa, kami juga menargetkan pegawai dan orang dewasa untuk menjadi target pasar yang penting bagi kami. Karena mereka seringkali memiliki jadwal kerja yang padat dan waktu luang yang terbatas untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian. Jadi dengan memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing segmen pasar, Clean Call Laundry ini dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau dan mempertahankan pangsa pasar yang signifikan. Poin yang selanjutnya itu ada diferensiasi produk. Nah, yang membedakan antara Clean Call Laundry dengan laundry biasa yaitu sistem pemakaiannya. Clean Call Laundry merupakan sistem laundry yang mengusung konsep koin dan self-service dalam pemakaiannya. Dengan laundry biasa itu laundry yang masih mengusung konsep manual seperti laundry kiloan yang transaksinya itu dihitung per kilo baju yang dilaundrykan. Lalu poin selanjutnya itu ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Nah, poin yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi Clean Call Laundry ini memiliki beberapa kekuatan yang membedakannya dari pesaing lain di pasar. Yang pertama itu ada kualitas layanan. Nah, kami di sini berkomitmen untuk menyediakan layanan laundry yang memiliki standar kualitas tinggi yang meliputi kebersihan dan penanganan pakaian dengan hati-hati. Dan yang kedua itu ada produksi ramah lingkungan, di mana kami menggunakan teknologi dan produk yang ramah lingkungan dengan memperhatikan dampak lingkungan dalam setiap aspek operasional kami dengan menggunakan dan menyediakan sabun cuci atau deterjen yang ramah lingkungan atau mengurangi penggunaan bahan plastik. Kedua itu ada weakness atau kelemahan. Nah, ada beberapa kelemahan yang harus kami tangani untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Yang pertama itu jarang mengontrol self-service laundry ini. Nah, kendala dalam mengawasi penggunaan layanan self-service yang memungkinkan potensi kesalahan atau penyalahgunaan itu lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada keterbatasan kuota mesin cuci, di mana kapasitas mesin cuci terbatas yang bisa menjadi hambatan dalam memenuhi permintaan saat puncak. Jadi saat permintaan lebih tinggi dan kuota mesin cuci itu tidak sebanyak permintaan yang ada, itu akan menjadi hambatan dalam bisnis laundry ini. Nah, yang ketiga itu ada opportunities atau peluang, di mana Clean Call Laundry juga mengidentifikasi beberapa peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan di masa depan. Dengan berada di tempat strategis atau lokasi strategis di area padat penduduk atau dekat-dekat kampus yang dapat meningkatkan aksesibilitas pelanggan. Itu mengurangi waktu dan tenaga konsumen. Karena Clean Call Laundry ini menyediakan layanan yang efisien dan cepat, mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang memiliki jadwal padat. Selain itu, kami juga menawarkan layanan tambahan seperti pengeringan kilat atau layanan antar jemput untuk meningkatkan nilai tambah dan kepuasan pelanggan. Keempat itu ada threats atau ancaman. Di sini terdapat beberapa ancaman yang perlu diperhatikan sebelum mempengaruhi posisi Clean Laundry di pasar.
Yang pertama itu pastinya ada pesaing baru yang masuk pasar. Kemunculan pesaing baru dengan inovasi atau strategi pemasaran yang menarik itu akan menjadi salah satu ancaman bagi bisnis clean laundry ini. Yang kedua itu ada harga pesaing lebih murah. Nah, persaingan harga dari pesaing yang menawarkan tarif lebih rendah itu dapat mempengaruhi daya saing kami. Di mana apabila ada dua perusahaan yang menawarkan jasa yang sama atau servis yang sama, tetapi salah satu perusahaan itu menawarkan tarif yang lebih rendah, tentu pelanggan itu akan memilih perusahaan yang menawarkan tarif yang lebih rendah dibandingkan tarif yang lebih tinggi. Ancaman yang ketiga itu ada strategi yang mudah ditiru. Kemudahan bagi pesaing untuk meniru model bisnis atau layanan kami dengan cepat dan efektif itu dapat menjadi salah satu ancaman bagi bisnis kami, karena apabila kita sudah memulai usaha, kita tentu harus siap untuk konsep kita ditiru oleh orang lain. Jadi untuk meminimalisir persaingan yang tinggi karena strategi yang mudah ditiru ini, Clean Core Laundry berupaya untuk mengimprove setiap ancaman yang ada atau opportunity yang ada untuk menjadikan bisnis ini lebih baik. Nah, dari melalui analisis SWOT ini, Clean Core Laundry itu dapat mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memaksimalkan kekuatan internal, meminimalkan kelemahan, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menghadapi ancaman dari lingkungan eksternal. Nah, dengan demikian, kami dapat merancang strategi yang lebih baik atau efektif untuk mencapai tujuan pertumbuhan jangka panjang kami di pasar yang dinamis ini. Dan selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Clean Core Laundry telah merancang strategi pemasaran untuk mencapai dan menarik perhatian calon pelanggan, baik melalui media offline maupun online. Nah, untuk strategi di bagian strategi pemasaran offline, Clean Core Laundry ini akan memasang beberapa banner promosi yang menarik di lokasi strategis di sekitar area layanan kami. Nah, banner ini akan dirancang untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kehadiran kami. Selain itu, kami akan mengadakan promosi khusus saat grand opening, di mana kami akan menawarkan diskon 35% untuk 20 orang pertama yang menggunakan layanan kami. Nah, promosi ini bertujuan untuk menciptakan buzz positif sejak awal dan mengundang minat dari masyarakat sekitar. Clean Core Laundry juga akan fokus pada pemasaran online untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan melalui platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, di mana kami akan menggunakan media sosial untuk mempromosikan layanan kami, berbagai testimoni pelanggan, serta menampilkan hasil kerja sebelum dan sesudah menggunakan layanan Clean Core Laundry. Kami juga akan menggunakan fitur iklan berbayar untuk menargetkan audiens yang lebih spesifik berdasarkan demografi, minat, dan lokasi geografis. Untuk perencanaan laba rugi dengan modal produksi itu 50 juta dengan total pengeluaran seperti biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lain-lain dengan jumlah 39.462.500. Pastikan jumlah pelanggan per bulan itu dengan 1.000 pelanggan dan jumlah kilogram per transaksi itu 10 kilo per transaksi. Kami akan mematok harga per kilo transaksi itu di Rp8.000. Jadi, total penjualan dalam kilogram itu 1.000 pelanggan dikali 10.000. 1.000 pelanggan dikali 10 kg sama dengan 10.000 kg. Dengan total pendapatan penjualan itu 8.000 dikali 10.000 kg sama dengan 80 juta per bulannya. Lalu total pengeluaran dikurang dengan pendapatan. Jadi laba rugi perencanaan laba rugi per bulannya itu sekitar 40.537.500 yang diakumulasikan sebagai laba. Ini yang terakhir yaitu sumber daya. Jadi untuk memastikan operasional Clean Core Laundry berjalan dengan lancar dan efisien, kami memahami pentingnya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan handal di setiap bagian. Sebagai bisnis di bidang jasa yang menggunakan sistem pengelolaan yang cukup rumit, terutama dengan penerapan teknologi koin dan konsep self-service ini sendiri, perekrutan karyawan yang kompeten menjadi prioritas utama kami. Jadi, kami akan merekrut sejumlah karyawan yang memiliki keahlian khusus
di berbagai bidang untuk mendukung berbagai aspek operasional. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang bisnis Clean Co Laundry yang saya rancang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.